Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, pada suatu pagi Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli, karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, nak. Rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah." Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat, mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun.
Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petuah itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil, seakan-akan sedang merencanakan sesuatu, kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama, tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, guru. Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, tetapi apakah kamu pernah mencobanya untuk memulai sesuatu yang besar? Belajarlah memulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktikkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. Aku pernah mencoba hal itu, katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. Begini, aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru seorang janda yang cantik dan baik hati. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku. Karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, guru. Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. Dan apa yang terjadi, Abu Nawas? Tanya salah satu darwis yang tak sabar. Yang terjadi adalah, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku, istriku berubah menjadi sangat jahat. Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua. Meskipun caramu aneh dan kocak. Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Benar, guru, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti. Guru dan para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah ada habis-habisnya, membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjajar di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. Hai Abu Nawas, sapa pedagang kurma, apa yang kau bawa pagi-pagi begini? Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri? Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. Apa maksudmu menjual dosa? Tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli.
mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang? Kau gila Abu Nawas? Siapa yang mau beli dosa? Gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga. Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini. Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. Ingat baik-baik, katanya pelan namun menusuk. Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian. Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli. Tapi hari ini, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Keesokan harinya, burung-burung bernyanyi riang. Namun Abu Nawas sudah berjalan keluar dari gerbang istana dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mengenakan jubah putih dan sorban khasnya, kali ini Abu Nawas memakai baju lusuh, celana penuh tambalan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah sapu lidi. Jenggotnya dibuat kusut, wajahnya dilumuri abu agar tak dikenal siapapun. Sudah waktunya aku menguji hati orang-orang serakah di Baghdad, gumam Abu Nawas tersenyum penuh rencana. Beberapa hari sebelumnya, sang Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita padanya dengan wajah sedih. Abu Nawas, aku mendengar banyak pengaduan dari rakyat miskin. Para saudagar kaya makin tamak, mereka menindas para pekerja kecil. Aku ingin tahu siapa saja yang masih berhati mulia meski di tengah kekayaan. Abu Nawas mengangguk, dan malam itu juga ia merancang sebuah rencana gila seperti biasanya. Hari pertama penyamarannya dimulai di depan toko emas milik seorang saudagar terkenal bernama Abdul Karim. Toko itu megah, bertingkat dua, pintunya berlapis tembaga, dan di depannya selalu ramai orang kaya. Abu Nawas menyapu perlahan halaman depan toko itu. Tak lama kemudian Abdul Karim keluar. "Hai, tukang sapu, jangan berdiri di situ. Kotoran sapumu bisa bikin tamuku jijik," hardik Abdul Karim dengan suara nyaring. Abu Nawas hanya menunduk dan berkata sopan, "Maaf tuan, saya hanya mencari rezeki halal." Namun baru ia hendak melangkah, Abdul Karim melempar sekeping koin tembaga kecil ke tanah. "Nih, supaya kau cepat pergi." Abu Nawas memungutnya dengan tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga tuan mendapat balasan dari langit." Tapi Abdul Karim tak tahu, langit memang sedang mengawasinya dalam wujud Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyapu halaman toko roti milik Nyai Salma. Wanita tua itu dikenal cerewet tapi kaya raya karena toko rotinya selalu ramai. "Assalamualaikum,
boleh saya bantu bersihkan halaman ini?" tanya Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Kalau mau nyapu, sapu ya bersih ya. Jangan coba ngabisin waktu biar dapat roti gratis," katanya sinis. Namun setelah melihat Abu Nawas menyapu dengan rajin, Nyai Salma memberikannya sepotong roti hangat dan berkata, "Tapi ya sudah, ini buat kamu. Tapi jangan sering-sering kesini ya." "Terima kasih Nyai," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Semoga Allah memberi rezeki berlipat ganda." Hari ketiga, Abu Nawas mencoba ke toko pedagang perhiasan termewah di Baghdad milik Tuan Ghazali, pria gendut dengan cincin emas di tiap jarinya. Sebelum Abu Nawas sempat menyapu, dua pengawal langsung mengusirnya. "Pergi kau, orang miskin jangan mendekati toko mulia ini," bentak mereka. Namun saat itu tiba-tiba seekor kucing berlari masuk ke dalam toko dan menabrak meja kristal mahal. Krak! Perhiasan terjatuh dan pecah. Semua orang panik, tapi Abu Nawas sigap menangkap sisa barang-barang yang hampir hancur. Alih-alih berterima kasih, Tuan Ghazali malah berteriak, "Kamu pembawa sial, itu karena kamu datang. Pergi atau ku penjara." Abu Nawas hanya tersenyum. "Saya hanya tukang sapu Tuan, tapi mungkin esok Tuan perlu menyapu hati juga." Seminggu kemudian, Abu Nawas menghilang. Tukang sapu yang selalu muncul setiap pagi di Baghdad pun tak tampak lagi. Namun sebuah pengumuman besar dipasang di depan istana. Besok pagi, siapapun yang pernah membantu tukang sapu kota akan diundang ke istana dan diberi hadiah emas dari Khalifah sendiri. Kota pun gempar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa tukang sapu itu? Siapa yang pernah membantunya? Abdul Karim pucat, ia hanya memberi koin tembaga. Nyai Salma menggigit jari, ia hanya memberi sepotong roti. Tuan Ghazali lebih parah, ia justru pernah mengusir si tukang sapu. Mereka bertiga pun nekat datang ke istana dengan muka memelas. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas muncul dengan pakaian kebesarannya. Semua ternganga. Jadi itu kau Abu Nawas?" teriak Abdul Karim. Abu Nawas mengangguk. "Betul Tuan, tukang sapu yang kalian usir, rendahkan, dan curigai itu adalah aku." Lalu ia menoleh pada Khalifah, "Baginda, izinkan hamba memberikan hadiah kepada orang-orang ini." Semua mata membelalak. Abu Nawas mengangkat 3 buah kotak emas kecil. Kotak pertama diberikan ke Abdul Karim. Saat dibuka, isinya koin tembaga dan sepucuk surat. "Karena ini yang kau berikan, maka ini pula yang kau terima. Tapi ingat, hati mulia lebih mahal dari emas." Kotak kedua untuk Nyai Salma, isinya sepotong roti keras dengan catatan, "Terima kasih atas rotimu, tapi kasih sayang yang tulus akan membuat roti ini lebih empuk dari sutra." Kotak ketiga diberikan kepada Tuan Ghazali, isinya kaca kecil dengan tulisan, "Lihatlah, siapa yang harus dibersihkan, bukan tokonya tapi hatinya." Semua tertawa, termasuk para menteri dan Khalifah sendiri. Tapi ketiganya dengan wajah malu akhirnya menunduk. Tuan Ghazali berkata, "Abu Nawas, aku malu. Aku telah bersikap angkuh. Ampuni aku." Abdul Karim dan Nyai Salma juga ikut meminta maaf. Abu Nawas pun tertawa lebar. "Aku bukan tukang hukum. Aku cuma tukang sapu yang mencoba membersihkan kota dari hati yang kotor." Dan sejak hari itu, para saudagar Baghdad mulai berubah. Tak hanya toko mereka yang bersih, tapi juga hati mereka. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu,
ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berseloroh. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran. Mengapa bisa dirinya malah dilempari? Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum.
Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak, ia menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Dengan berpakaian layaknya orang suci, sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga muncullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rahib. "Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rahib dengan emosi. "Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Suatu hari di negeri Baghdad yang gemerlap, angin fitnah bertiup kencang ke dalam istana. Sebuah kabar mengguncang. Abu Nawas, penasihat kesayangan Raja Harun ar-Rasyid, dituduh berselingkuh dengan permaisuri kerajaan. Raja Harun yang biasanya tenang, hari itu tampak murka. Wajahnya memerah, tangannya menggenggam gagang pedang dengan geram. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Wajahnya tetap tenang meskipun para pengawal memandangnya seolah ia adalah pengkhianat negara. "Abu Nawas," raja menunjuknya, "kau telah berkhianat, menodai kehormatan istana. Bagaimana mungkin kau menjalin hubungan dengan istriku, permaisuri kerajaan?" Abu Nawas terkejut, namun ia tidak langsung membela diri. "Wahai baginda, siapakah yang menuduh hamba?"
Tanyanya dengan nada lembut. Tidak perlu kau tahu, tapi aku mendapatkan laporan langsung dari pelayan istana yang mendengar suara istriku menyebut namamu berulang-ulang saat malam hari di kamarnya. Abu Nawas mengangkat alis. Baginda, jika hanya karena nama hamba disebut, apakah itu cukup untuk menyimpulkan sebuah perselingkuhan? Tidak hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat cinta dengan inisial AN di dekat ranjang permaisuri, teriak raja. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tersenyum. Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan muslihat seseorang. Silahkan, bagaimana caramu membuktikannya? Hamba hanya minta satu permintaan. Gelar pengadilan terbuka di aula istana esok pagi. Hadirkan seluruh istana, pengawal, pelayan, dan semua saksi. Biarkan rakyat juga menyaksikan. Jika hamba bersalah, hamba rela dihukum mati. Tapi jika tidak terbukti hamba tidak bersalah, hamba minta agar pelakunya dihukum sesuai aturan istana. Raja setuju. Baik, esok akan kita buktikan. Keesokan harinya, aula istana dipenuhi orang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, sementara para pelayan, termasuk si penuduh, duduk di sisi kiri sang raja. Abu Nawas maju. Wahai Baginda, hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada pelayan yang mengaku mendengar nama hamba disebut oleh permaisuri di malam hari. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar? Pelayan itu mengangguk. Ya Tuan, aku mendengar jelas. Abu Nawas, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Apakah kau yakin itu suara permaisuri? Yakin, jawab pelayan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu membuka sebuah kain yang dibawanya. Di dalamnya ada seekor burung beo. Wahai Baginda, ini burung beo milik permaisuri. Ia sangat pandai meniru suara. Cobalah dengarkan. Abu Nawas lalu bersiul, dan si beo pun berkata, Abu Nawas, Abu Nawas. Semua yang hadir tercengang. Abu Nawas menjelaskan, burung ini sering mendengar nama hamba disebut saat hamba memberi nasihat kepada Baginda dan permaisuri. Mungkin sang permaisuri sering menyebut nama hamba saat berbincang dengan burung ini. Raja mulai bingung. Abu Nawas melanjutkan, dan mengenai surat cinta berinisial AN, perkenalkan hamba menunjukkan bukti lain. Ia mengeluarkan beberapa surat dari peti kecil. Semuanya bertanda AN, tetapi satu persatu ia buka dan ia tunjukkan bahwa itu surat tugas dari istana. AN ternyata singkatan dari administrasi negara, bukan nama dirinya. Semua orang terdiam. Wajah raja mulai memerah. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena malu. Aku terlalu terburu-buru menilai, ujar raja dengan suara menyesal. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba tidak marah Baginda. Fitnah adalah ujian, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Raja Harun bangkit dari tahtanya, turun dan memeluk Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku. Hari ini kau menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga nama baik istana. Abu Nawas hanya tersenyum, dan semoga pelakunya segera mengaku atau Allah akan membuka tabirnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pelayan yang memfitnah mengaku telah dibayar oleh pejabat iri hati kepada Abu Nawas, dan pejabat itu pun dihukum sesuai hukum kerajaan. Sejak hari itu, Raja Harun semakin percaya kepada Abu Nawas. Ia belajar bahwa keadilan bukan datang dari prasangka, tapi dari akal sehat dan kesabaran. Dan bagi Abu Nawas, kebenaran tetaplah cahaya yang tak bisa disembunyikan oleh bayang-bayang fitnah.
Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat. Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasan permintaan Abu Nawas tersebut. Akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya." Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota. Hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang." Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba berpikir dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan." Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. "Namun Abu Nawas," ujar raja pelan, "kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini." Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya. Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," katanya tegas, "aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu." Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. "Mulai hari ini," lanjut raja, "aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya
lalai menjalankan amanah. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi, tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus. Raja mengangguk lalu berkata, "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras." Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?"
Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar? Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku, gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide, sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu Abu Jahil? Kenapa kau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita begini. "Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas untuk mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga dan segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam sebuah karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil.
Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. Untunglah para berandalan tersebut sudah pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya, batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas dengan pede. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas!" Karung yang dibawanya pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia kena damprat oleh istrinya dan juga tidak tercium aroma miras dari mulutnya. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hai Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar Paduka. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang ada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti? Dan kalau benar saya mabuk-mabukan, mana buktinya?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hai Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemeluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan.
Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia? Kalau saya menghukum Abu Nawas, kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutan, maka semua akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil. Karena Abu Jahil sudah mencabut tuntutannya, maka Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, Abu Nawas semakin hari semakin dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Segala persoalan istana selalu ia bantu selesaikan dengan kecerdikan dan cara yang adil. Rakyat pun memuji-muji namanya. Bahkan beberapa pejabat kerajaan datang lebih dulu ke rumah Abu Nawas sebelum menghadap raja. Namun di balik tembok istana ada satu orang yang merasa tersingkir karena pengaruh Abu Nawas yang makin besar. Orang itu adalah Permaisuri, istri raja sendiri. "Aku tak suka caranya mempengaruhi Baginda. Dulu akulah tempat Baginda bertukar pikiran. Sekarang semuanya lewat Abu Nawas," gerutunya sambil menghancurkan bunga di pas istana. Permaisuri pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas tanpa terlihat ikut campur. Ia ingin mengadu domba raja dan Abu Nawas hingga mereka saling curiga. Malam itu Permaisuri memanggil seorang pelayan kepercayaannya dan menyuruhnya menulis surat palsu. Surat itu berisi pesan seolah-olah berasal dari Abu Nawas kepada seorang bangsawan. "Aku tidak cukup lama menjadi bayangan di istana. Raja mulai lemah dan mudah diarahkan. Sedikit lagi aku bisa menggantikan tempatnya dengan rencana halus. AM." Surat itu diletakkan diam-diam di ruang kerja raja, tepat di atas meja kerjanya yang biasa ia buka pagi hari. Keesokan harinya Raja Harun bangun dengan segar dan seperti biasa membuka meja kerjanya. Matanya langsung tertumbuk pada surat dengan inisial AN di bagian bawahnya. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah merah, matanya menyala-nyala, tangan kanannya gemetar. "Pengkhianat! Abu Nawas ingin menjatuhkanku." Tak lama Abu Nawas dipanggil ke Balariung istana. "Abu Nawas, kau pengkhianat. Aku sudah baca suratmu. Kau ingin menggulingkanku," bentak raja di hadapan seluruh pegawai dan pejabat istana. Abu Nawas tenang. Ia membungkuk hormat. "Baginda, surat yang mana yang Baginda maksud?" Raja melempar surat itu ke lantai. Abu Nawas memungutnya, membacanya perlahan, lalu menghela napas. "Wahai Baginda, bolehkah hamba menunjukkan satu bukti bahwa surat ini palsu?" "Kalau kau bisa," kata raja masih emosi. Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil berisi cap pribadinya. "Setiap surat resmi dari hamba selalu hamba beri cap lilin ini. Surat yang Baginda pegang tidak ada capnya." Raja mulai ragu, tapi ia masih curiga. "Tapi siapa yang bisa meniru tulisanmu seperti ini?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia lalu berlutut dan berkata, "Baginda, izinkan hamba mengadakan ujian kecil. Siapapun yang menulis surat ini pasti tahu isinya. Mari kita undang semua penghuni istana yang punya akses ke ruang kerja Baginda malam tadi. Diadakanlah pertemuan besar. Semua pelayan, pengawal, dan orang kepercayaan raja hadir." Abu Nawas lalu membawa 4 gulungan surat serupa. Semuanya berisi ancaman pengkhianatan, tapi masing-masing dengan sedikit perbedaan kata. Ia menyampaikan, "Di antara surat-surat ini hanya ada satu yang sama persis dengan yang ditemukan di meja Baginda. Siapapun yang membaca surat asli pasti bisa mengenalinya." Lalu ia membagikan keempat surat tersebut
dan menyuruh semua pelayan dan pejabat menebak mana yang asli. Tak ada yang bisa menjawab kecuali satu orang. Pelayan kepercayaan permaisuri tanpa sadar menunjuk surat yang benar. Semua orang terdiam. Abu Nawas melangkah pelan. "Baginda, bukankah hanya pelaku yang bisa tahu isi aslinya?" Raja menatap pelayan itu tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" Pelayan gemetar. Ampun Baginda, hamba hanya disuruh menulis atas perintah permaisuri." Semua hadirin terdiam. Wajah raja berubah muram. Raja menatap permaisurinya dengan tatapan campur aduk antara marah dan kecewa. "Kenapa kau lakukan ini?" Permaisuri terisak. "Aku hanya merasa tak dianggap lagi Baginda. Semuanya tentang Abu Nawas." Raja menghela napas panjang. Dendam tak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan orang baik. Ia menoleh ke Abu Nawas. "Maafkan aku sahabatku. Aku hampir menghukum orang yang paling jujur di kerajaan ini." Abu Nawas membungkuk. "Tak ada yang perlu dimaafkan Baginda. Hamba mengerti. Tapi mulai hari ini mungkin akan lebih baik jika meja kerja Baginda diberi kunci gembok." Raja dan seluruh istana pun tertawa. Permaisuri setelah meminta maaf secara terbuka dihukum ringan dengan larangan campur tangan urusan istana selama sebulan. Kisah itu menjadi pelajaran bagi seluruh kerajaan. Kecerdikan dan kejujuran akan selalu mengalahkan fitnah, bahkan jika fitnah itu berasal dari dalam istana sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.